Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato YIN Syekh Nurjadi Cirebon, dan yang saya hormati seluruh panitia lomba dan hadirin yang berbahagia. Hal yang utama dan yang paling utama, rasa syukur saya panjatkan kepada Sang Ilahi Rabbi atas segala kenikmatan yang tiada bertepi, yang maha merajai, bukan hanya sekedar merajai, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat bagi kita semua. Salawat berbingkai salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai laksana purnama di waktu malam dan sebagai penuntun kita dari alam fata morgana menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mengenai peran pemuda sebagai generasi bangsa, sebagai tulang punggung negara, dan sebagai penerus perjuangan agama dan bangsanya, maka pidato ini saya beri judul Mempertahankan Jati Diri Bangsa dengan Mencintai Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, sejak dahulu identitas bangsa selalu hangat untuk dibicarakan, terutama dalam kesastraan dan kajian budaya. Yang salah satunya adalah melestarikan ekstensi bahasa, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri merupakan cerminan kepribadian bangsa sebagai bahasa nasional dan menjadi identitas bagi rakyat Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan sebagai alat pemersatu bangsa, baik suku, budaya, agama, maupun adat istiadat. Dan sekarang telah ada 45 negara yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai tanah air seharusnya bangga dan mempertahankan ciri khas bangsa sebagai pedoman kewarganegaraan. Saudaraku, calon generasi emas Indonesia, apa hal utama yang harus kita gunakan sebagai pegangan dalam mewujudkan pemuda yang berkarakter? Jawabannya ada dua, yaitu dengan mencintai bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa harus bahasa dan sastra Indonesia? Ya, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa, sekaligus menjadi identitas bangsa. Berbahasa erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jikalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam putarnya bahasa Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia akan sempoyongan dalam memikul bebannya sebagai bahasa nasional dan sebagai identitas bangsa. Sejarah pun mencatat bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Salah satu budayawan Indonesia, Frans Metnisuseno, mengungkapkan bahwa rata-rata orang Indonesia buruk dalam berbahasa adalah sifat malas berpikir. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia rendah kualitasnya sebagai bahasa nasional. Lantas, kita sebagai rakyat Indonesia, apakah tidak miris melihat pernyataan tersebut? Saudaraku, sebangsa dan setanah air, mencintai sastra Indonesia yang diyakini sebagai bagian dari kebudayaan nasional, sekaligus menjadi media ekspresi di berbagai gagasan modern. Melalui sastra, pemuda bisa belajar sejak dini tentang olah rasa, olah batin, dan olah budi secara instan, sehingga mampu mewujudkan perilaku dan perbuatan yang positif. Sebagai contoh nyata, Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, beliau sangat cakap dalam menulis, bahkan karyanya sangat banyak dan masih kita baca sampai detik ini. Beliau juga mengagumi Chairil Anwar, salah satu sastrawan yang berpengaruh dalam sejarah kesastraan Indonesia. Setiap pidato kepresidenan, beliau selalu membacakan kutipan puisi Chairil Anwar, sehingga rakyat Indonesia terkesima, hatinya tergugah, seakan-akan langkah pasti bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan ada di depan mata. Saudaraku, calon generasi penerus bangsa, mencintai bangsa Indonesia, marilah bersama-sama kita belajar melestarikan ciri khas bangsa yang lebih baik dengan bahasa dan sastra Indonesia. Karena bahasa menunjukkan bangsa dan sastralah yang menguatkan
bangsa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kenali dirimu, cintai tanah airmu. Salam satu bahasa, Indonesia satu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.